Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo akhirnya lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR. Hampir tiada pertanyaan maupun suara kritis yang diajukan Komisi Hukum DPR terhadap Komjen Listio 20 Januari 2021. Komjen Listio dipastikan akan menjadi Kapolri ke-25 menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz. Komjen Listio menjabat Kapolri dalam usia yang relatif masih muda, 52 tahun. Dia lahir 5 Mei 1969 di Ambon. Artinya peluang terbuka bagi Jenderal Listio untuk menduduki Kapolri sampai 2027. Dalam periode itu tentunya Jenderal Listio akan melewati tahun politik pemilihan presiden di 2024. Peluang menjadi orang nomor satu di tubuh kepolisian dalam rentang waktu yang lama juga pernah dialami oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Tito Karnavian kemudian ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Dalam Negeri. Di depan Komisi 3 DPR, Komjen Listio yang diantar oleh Kapolri Jenderal Idam Aziz, sejumlah seniornya dan juga juniornya membawakan makalah transformasi menuju Polri yang presisi. Slogan ini merupakan pengembangan dari slogan promoter yang dibawa Tito Karnavian. Presisi dimaknai sebagai prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Transformasi yang akan dibawa Komjen Listio mencakup transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi dalam pengawasan. Transformasi menjadi sumber daya manusia Polri 4.0. Ada 16 program prioritas yang akan dibawa oleh Komjen Listio. Selain itu, Komjen Listio menyatakan komitmennya sebagai calon Kapolri menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional, menjaga soliditas internal kepolisian, menjaga soliditas sinergitas antara TNI dan Polri, mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas, menampilkan kepemimpinan yang melayani dan memberi teladan, mengedepankan pencegahan permasalahan dan keadilan restoratif, dan tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan merawat kebinekaan. Visi dan misi program Komjen Listio merupakan transformasi dan reformasi besar di tubuh kepolisian. Namun yang menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana kemudian membumikan visi misi polisi yang presisi itu menjadi pedoman perilaku anggota-anggota kepolisian yang ada di lapangan. Itu hal yang tidak mudah meskipun bukan tidak mungkin. Dua hal yang menarik dari Komjen Listio adalah komitmen menjadi kepemimpinan yang melayani dan kepemimpinan yang memberikan panutan, menjadi teladan serta penegakan keadilan yang restoratif. Kepemimpinan yang melayani adalah cara pandang baru jika itu bisa diimplementasikan. Bagaimana Polri melayani masyarakat, melayani Republik, dan menyederhanakan layanan-layanan publik yang terasa masih rumit dan begitu jelimet. Masih lekatnya persepsi negatif publik terhadap kepolisian tak bisa dilepaskan dari proses pelayanan publik kepolisian yang terlalu birokratis dan membuat susah kadang-kadang bagi publik yang meminta dilayani. Menjadi pemimpin yang melayani menjadi panutan sangatlah dibutuhkan oleh negeri ini. Perubahan organisasi akan sangat tergantung kepada pemimpinnya. Gaya hidup seorang pemimpin akan menentukan gaya hidup jenderal-jenderal polisi maupun kombes-kombes polisi yang jumlahnya begitu banyak. Bangsa ini membutuhkan panutan seperti dilakukan oleh Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso. Kapolri Hugeng sampai diberhentikan dari jabatannya karena sikap independennya, tetapi dia tetap hidup sederhana dan turun ke bawah. Seorang pemimpin sederhana, tegas, namun humanis akan mampu membawa Polri dalam wajahnya yang baru. Keadilan restoratif juga merupakan solusi atas penegakan hukum yang terlalu murni, pendekatan legalistik. Keadilan restoratif harus
tetap ditegakkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan rasa keadilan korban. Keadilan restoratif kadang-kadang tidak tercermin dalam tragedi keadilan seperti kasus Nenek Minah, korban keadilan yang melibatkan orang-orang kecil. Olok-olok bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Olok-olok KUHP sebagai kasih uang habis perkara yang selama ini dikenal di masyarakat seharusnya bisa diubah oleh Komjen Listio. Hukum harus bisa melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, dan menegakkan hak asasi manusia. Simbol hukum sebagai dewi keadilan dengan pedang dan mata tertutup. Keadilan mengandung prinsip bahwa hukum itu tanpa pandang bulu. Hukum itu bertujuan menciptakan keadilan dan keteraturan. Hukum itu tidak membuat rasa orang takut. Yang takut pada hukum hanyalah orang yang ingin merusak keteraturan dan kedamaian itu sendiri. Terlepas dari harapan itu, perang melawan narkotika, perang melawan korupsi, dan perang melawan terorisme adalah perang yang belum berhasil kita menangkan. Harapannya dengan kepemimpinan yang begitu panjang dari Komjen Listio, wajah transformasi kepolisian menjadi Polri yang lebih humanis, Polri yang lebih dicintai masyarakat akan bisa terwujud. Selamat bertugas, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan janganlah pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia.